Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Anak-anak adik-adik S1 juga saya lihat masuk. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini pada kesempatan ketiga kita melaksanakan forum grup diskusi pada prodi Magister Manajemen untuk series kedua. Ini kemungkinan adalah series yang terakhir pada konsep penelitian kuantitatif riset. Yang terhormat Bapak Dr. M. Taufik Nurrahman, SEAKMM, sebagai pembicara untuk series kedua, meneruskan series yang pertama mengenai kuantitatif riset. Selamat pagi, Taufik. Semoga pagi ini Pak Taufik diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban untuk melanjutkan sesi terakhir atau sesi kedua mengenai konsep analisis in quantitative research pada FGD Prodi Magister Manajemen. Bagi Bapak Ibu mahasiswa Prodi Magister Manajemen maupun adik-adik S1 yang belum mengikuti yang series pertama bisa nanti melihat di YouTube Unida Malang. Sebelum itu kami sudah melaksanakan apa yang dimaksud kuantitatif riset, kemudian membuat latar belakang sampai kerangka konsep. Kenalkan, tentunya sudah tidak asing, saya Ratnawati, Kaprodi Magister Manajemen. Pada FGD ini, saya akan menjadi moderator acara FGD kali ini. Selamat datang, saya ulangi, dan selamat bergabung di forum grup diskusi mahasiswa Prodi MM dan mahasiswa program sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang. Sebelum kita memulai acara ini, sejenak kita berdoa terlebih dahulu sehingga acara berjalan dengan lancar. Kami mohon Bapak Ibu dan adik-adik sekalian sejenak kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai acara FGD, kemudian kami serahkan sepenuhnya ke Bapak Taufik. Rundown dari acara kita. Nanti langsung saja Pak Dr. Taufik mempresentasikan mengenai PET analisis, di mana analisis PET ini adalah bentuk dari bagaimana kita melakukan analisa data menggunakan program software SPSS atas data yang sudah kita peroleh di lapang. Tentunya sangat membantu bagi mahasiswa yang pasca sarjana jika mengambil riset kuantitatif, membantu dalam melakukan analisis, kemudian melakukan pembahasan. Untuk adik-adik S1, kemungkinan ini adalah naik tingkat dari analisis regresi linear berganda. Setelah itu, dalam forum diskusi ini seperti biasa yang sudah sering ikut, karena memang ini diskusi prodi, jadi relatif lebih santai, Bapak Ibu bisa langsung monggo nanti terserah Pak Taufik, apakah bisa dalam perjalanan ada langsung tanya jawab, atau nanti tanya jawab bisa dilakukan setelah sesi Taufik melakukan presentasi. Nanti kami berikan waktu sepenuhnya ke Pak Taufik, sehingga saya harapkan FGD ini bermakna bagi Bapak Ibu. Dari FGD ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan tesis yang tertunda, atau bagi mahasiswa angkatan 2023 paling tidak ada ancang-ancang bahwa saya nanti akan seperti ini dalam melakukan riset. Terima kasih. Itu sekaligus pembukaan dari saya.
sebagai kaprodi dan moderator. Jadi saya merangkap secara pribadi, kami berikan sepenuhnya waktu kepada Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Bu Ratna, Bu Dr. Ratnawati sebagai penyelenggara ya acara kegiatan FGD ya yang sifatnya diskusi ilmiah ini sudah di periode kedua ya, istilahnya malam mingguan. Jadi tema acara FGD ini pet analisis jalur ya, analisis jalur pada riset kuantitatif sebetulnya. Nah, di sini peserta yang masuk cukup banyak ya. Artinya apa? Artinya pada saat nanti diskusi ini paling tidak memberikan manfaat ya bagi mahasiswa baik S1 maupun S2 yang akan menyusun skripsi atau tesis dengan menggunakan analisis jalur ya. Sebelumnya saya izin untuk share PPT-nya ya Bapak Ibu adik-adik. Sudah kelihatan ya? Sudah, bisa di Zoom Pak Taufik, dibesarkan. Sudah. Sudah kelihatan ya? Sampun. Oke, ini acara apa namanya? Sesi sebetulnya sesi malam mingguan pada FGD yang temanya analisis jalur pada riset kuantitatif ya. Di sini berbicara tentang analisis jalur atau path analysis, itu kan merupakan perluasan atau pengembangan dari regresi berganda. Ya. Di mana untuk regresi berganda yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau sering bisa Bapak Ibu atau ada dengar variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, pada path analisis atau analisis jalur ini, selain dia menguji pengaruh langsung, ya, path analisis ini digunakan juga untuk menguji pengaruh tidak langsung, yang sifatnya ada variabel intervening atau variabel mediasi. Itu terkait path. Nah, di dalam path analysis itu ada asumsinya. Yang pertama, hubungan antar variabel dalam model adalah linear. Jadi hubungan antar variabelnya linear, artinya perubahan terjadi pada variabel merupakan fungsi perubahan linear dari variabel lain yang bersifat kausal. Variabel yang diamati bersifat aditif ya. Perubahan dalam satu hari tidak akan mempengaruhi perubahan dalam variabel lainnya secara interaktif. Yang ketiga, variabel residu atau kesalahannya itu tidak berkorelasi dengan variabel yang lain. Saya langsung mencoba sebetulnya di apa namanya acara kali ini ya. Saya mencoba memberikan ilustrasi atau operasional pada penggunaan path analysis dengan software SPSS. Ya. Ini saya mencoba melakukan ilustrasi. Ilustrasi ini ada seorang peneliti, ya. Dia meneliti yang tujuannya menguji pengaruh langsung. Ini pengaruh langsung manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran sebagai variabel independen atau bebasnya, ya, terhadap inovasi dan keunggulan bersaing. Jadi garis-garis yang Bapak Ibu atau adik-adik lihat itu merupakan garis pengaruh langsung. Jadi pengaruh langsung manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran terhadap inovasi, manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran terhadap keunggulan bersaing, dan inovasi terhadap keunggulan bersaing. Itu merupakan pengaruh jalur langsung. Untuk variabel manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran, itu merupakan variabel bebas atau independen, sedangkan variabel inovasinya sebagai variabel intervening atau mediasi, dan keunggulan bersaing ini sebagai variabel dependen atau terikat. Nah, pengembangan model ini dirancang berdasarkan teori. Jadi, tidak tiba-tiba kita menggambar
model seperti ini itu loh. Jadi dasar pengembangan model ini didasari pada teori atau riset sebelumnya. Ada pertanyaan, kenapa di situ ada muncul inovasi sebagai mediasi? Nah, itu sebetulnya bisa inovasi ditarik menjadi variabel independen. Jadi X1 manajemen pengetahuan, X2-nya inovasi, dan X3-nya orientasi pembelajaran langsung ke unggulan bersaing itu menggunakan regresi berganda. Nah, pengembangan model intervening ini atau mediasi ini itu yang saya sebutkan, saya katakan dasarnya dari teori atau penelitian terdahulu. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik itu mencari riset-riset sebelumnya terkait manajemen pengetahuan dihubungkan dengan keunggulan bersaing, riset sebelumnya terkait orientasi pembelajaran dihubungkan dengan keunggulan bersaing. Dari riset-riset sebelumnya tersebut, ya, ternyata memunculkan ada pertentangan hasil atau riset gap-nya. Nah, dari riset gap tersebut, si peneliti coba menambahkan variabel mediasi inovasi sebagai variabel mediasi. Dasarnya apa inovasi sebagai mediasi? Dari riset sebelumnya juga ada manajemen pengetahuan dihubungkan ke inovasi, orientasi pembelajaran dihubungkan ke inovasi, dan inovasi dihubungkan ke keunggulan bersaing. Nah, dari situlah terangkai ya atau terancang model pengembangan yang akan dibuktikan kebenarannya melalui uji hipotesis. Ini modelnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ada variabel manajemen pengetahuan, orientasi pembelajaran, inovasi, ya, keunggulan bersaing, itu didasarkan ada manajemen pengetahuan, ada indikator dan itemnya, ya, beserta sumbernya. Begitu juga orientasi pembelajaran, inovasi, dan keunggulan bersaing. Yang tampil di sini, ya, itu merupakan ya sumber data yang akan diberikan oleh atau diisi oleh responden melalui kuesioner yang dibagikan oleh peneliti. Jadi nanti di sini ada misalnya orientasi pembelajaran, ya, commitment to learning. Ada berapa pertanyaan? Ada 2, AB, pengembangan kemampuan karyawan, pengembangan keterampilan karyawan, sampai di sini ada keunggulan bersaing tidak mudah ditiru, juga ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah ya yang akan ya dibuat dasar untuk membuat kuesioner yang diisi oleh responden sebagai informan penelitiannya. Itu. Nah, bagaimana langkahnya melakukan analisa atau analisis PET atau PET analisis, ya, analisis jalur. Langkah pertama, buka program SPSS. Jadi nanti versi berapapun yang Bapak, Ibu, atau adik-adik miliki. Kemudian klik variabel review. Di sini ada variabel reviewnya ini. Ya. Ini ada data view sama variabel view. Saudara klik variabel view, ya, dan isikan kolom-kolom yang tersedia sebagai petunjuk di bawah ini. Ini nanti diisi namanya, tipenya, sampai selanjutnya. Bagaimana Pak hasil akhir dari isiannya? Ini Bapak Ibu. Jadi X1, ya, saudara nanti klik di nama itu, name itu klik X1, nanti otomatis numerik, ya, with sama desimalnya itu muncul dengan sendirinya. Tugasnya diberi label, ya. Untuk X1 label maksudnya apa? Memberikan bahwa X1 itu nama variabelnya apa? Oh, X1 itu nama variabelnya manajemen pengetahuan, X2 orientasi pembelajaran, Y1 inovasi, dan Y2 keunggulan bersaing. Nah, di desimal ini nanti saudara diberi diganti angka 0. Karena desimalnya kan 0, artinya enggak koma gitu loh. Selanjutnya, langkah selanjutnya, ya,
dari data X1, X2, Y1, Y2 ya, kemudian diisi ya, diisi data-data yang sudah didapat dari jawaban responden. Angka 36 ya untuk 1, 2, 3 dan seterusnya, 36, 31, 27 itu merupakan jumlah dari pertanyaan yang diisi responden. Saya kembali ke sini berarti. Ya. Jadi di sini ya, katakanlah orientasi pembelajaran itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Nanti diisi oleh responden, ya, dia akan mengisi sangat setuju sampai sangat tidak setuju pakai skala Likert yang 1 sampai 5. Kalau responden menjawab sangat setuju, diberi bobot 5. Kalau menjawab sangat tidak setuju, diberi bobot 1. Dari jumlah item yang dijawab responden, akhirnya terbentuk angka-angka atau terjumlah angka-angka 36, 31, 27 dan seterusnya. Ini diisi. Caranya bagaimana Pak untuk mengisi 36? Saudara sebelum di copy ke SPSS ini, saudara bikin Excel. Syaratnya harus bikin Excel untuk memudahkan copy paste ke SPSS. Nah, setelah data ini siap untuk dianalis, selanjutnya kita melakukan analisa data. Yang pertama, klik analyze ya. Terus regression, baru linear. Jadi nanti kalau data sudah siap di program SPSS berapapun serinya, Anda bisa klik analyze, regression, terus klik linear. Maka terbentuklah ini tampilannya. Ya, tampilannya linear regression. Di sebelah kiri itu ada manajemen pengetahuan, orientasi pembelajaran, keunggulan bersaing, dan seterusnya. Saudara memasukkan dependennya. Ya. Dependennya, model pertama, saya bilang model pertama, itu sebagai dependennya inovasi, independennya manajemen pengetahuan, dan orientasi pembelajaran. Ini ada sebagai variabel dependennya inovasi, terus ada 2 variabel independen, manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran. Pada tahapan ini sebetulnya ini saudara melakukan analisis regresi berganda. Setelah itu, setelah yakin, saudara bisa klik OK, ya. Terus muncullah output dari hasil regresi berganda. Ya, ini hasil olahan outputnya yang didapat dari software SPSS. Nah, ada 2 tabel, ya. Tabel pertama, ya, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 yang digunakan untuk interpretasi data atau memaknainya itu cukup di tabel dengan judul model summary dan summary dan ANOVA kalau yang di PET analisis ini. Dan ini sudah saya jelaskan untuk model summary-nya. Saudara bisa melihat adjusted R-square-nya. Di situ menunjukkan angka 0, di situ ada titik, berarti di depannya ada angka 0,365 atau 36,5%. R square itu atau R kuadrat itu ya menunjukkan apa? Sebetulnya menunjukkan kontribusi dari orientasi belajar dan manajemen pengetahuan terhadap inovasi, berapa besar pengaruhnya. Dan di sini ternyata hasilnya menunjukkan angka 36,5%, artinya sumbangan pengaruh manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran terhadap inovasi itu hanya sebesar 36,5%. Sementara ada sisanya 63,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Itu makna dari adjusted R square-nya. Terus selanjutnya, ya, tampilan tabel yang kedua,
di sini menguji ada tidaknya pengaruh. Ya. Sebelum ke ada tidaknya pengaruh, di sini saudara bisa lihat kalau di dalam regresi linear berganda, yang digunakan itu unstandard koefisien betanya, yang B. Yang B-nya ini kalau regresi berganda. Jadi koefisiennya manajemen pengetahuan terhadap inovasi itu yang dilihat 0,181, orientasi pembelajaran ke inovasi saudara bisa lihat 0,329. Kalau menggunakan PET analisis atau analisis jalur yang digunakan standar koefisien yang tertulis di sini beta. Ini ada tulisan beta. Jadi nilai koefisien manajemen pengetahuan terhadap inovasi itu sebesar 0,262, sedangkan nilai koefisien orientasi pembelajaran terhadap inovasi itu sebesar 0,478 dengan tingkat signifikansi 0,001. Yang kedua orientasi pembelajaran ke inovasi tingkat signifikansinya 0,000. Di sini saudara bisa lihat nilai koefisien betanya ya untuk manajemen pengetahuan terhadap inovasi sebesar 26,2% dengan arah positif. Ini arahnya positif atau hasilnya menunjukkan angka yang positif. Ini bermakna apa sebetulnya? Artinya pada saat ada peningkatan manajemen pengetahuan ya akan diikuti dengan peningkatan inovasi sebesar 26,2%. Kenapa? Karena menunjukkan angka koefisien yang positif. Pak, misalnya kalau angkanya negatif bagaimana? Kalau angkanya negatif berarti adanya ya peningkatan terhadap manajemen pengetahuan justru ya menurunkan inovasi sebesar angka koefisien beta tersebut. Itu begitu juga orientasi pembelajaran ya sebesar 47,8%, arahnya sama positif. Artinya apa? Adanya peningkatan orientasi pembelajaran akan diikuti dengan peningkatan inovasi. Dari dua variabel ini ya sebetulnya sudah menunjukkan mana kontribusi yang terbesar dari ke inovasi. Ini dilihat dari nilai koefisien beta yang tertinggi. Berarti orientasi pembelajaran. Ya. Terus bagaimana nilai signifikansinya, Pak? Itu tujuannya untuk apa? Nah, terkait signifikansi yang 0,001 dan 0,000 ya, itu berguna untuk pengujian hipotesis atau membuktikan hipotesis ya atau menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Jadi di sini hipotesis yang pertama dan kedua diduga manajemen pengetahuan memberikan pengaruh terhadap inovasi. Yang kedua diduga orientasi pembelajaran memberikan pengaruh terhadap inovasi. Bagaimana hasilnya? Saudara bisa melihat nilai signifikansi tersebut. Ya. Di mana nilai signifikansi ini menghasilkan 0,001 untuk manajemen pengetahuan terhadap inovasi dan untuk orientasi pembelajaran terhadap inovasi 0,000. Nilai signifikansi tersebut itu lebih kecil dari tingkat kesalahan atau alfa sebesar 5%. Apakah harus 5%, Pak? Kan itu. Nah, sebetulnya di dalam teori teksnya, karena kita itu keilmuannya atau sebagai mahasiswa ilmu sosial, tingkat kesalahan yang digunakan itu 5%. Beda kalau kita mahasiswa eksak ya, atau mungkin kedokteran. Itu tidak mungkin tingkat kesalahan yang digunakan 5%. Itu kalau kita menggunakan caranya dengan membandingkan ya dengan tingkat kesalahannya atau signifikansi tersebut dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang 5%. Cara yang kedua apa? Saudara bisa melihat nilai T-nya itu sebelahnya. Ya. Di situ untuk nilai T manajemen pengetahuan terhadap inovasi sebesar 3,543, orientasi pembelajaran terhadap inovasi itu sebesar 6,475. Caranya bagaimana, Pak? Nilai T statistik ini harus dibandingkan dengan nilai T
tabel. Militer tabel bisa diambil dari buku atau googling, ada caranya. Ya, tapi kebanyakan penulisan-penulisan di karya ilmiah jurnal itu sudah menggunakan nilai signifikansi atau probabilitas. Biasanya kalau di jurnal nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%. Artinya apa? Model pertama yang dibangun, keterkaitan pengaruh manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran terhadap inovasi, semuanya ya menunjukkan hasil ada pengaruh. Nah, selanjutnya dengan langkah yang sama, ya, kita melakukan uji model yang kedua. Ya, model yang kedua di sini sebagai variabel dependennya keunggulan bersaing. Dengan langkah yang sama, klik analyze, regression, ya, terus linear. Ini belum diklik linear. Terus nanti ini sama. Jadi yang jadi dependennya sekarang keunggulan bersaing, inovasi dimasukkan sebagai variabel independen. Jadi model yang pertama inovasi sebagai dependen, ya. Untuk model yang kedua di sini keunggulan bersaing sebagai variabel dependen. Setelah dilakukan langkah oke, ini hasil outputnya, ya. Dengan pembahasan yang sama, kita lihat nilai R square-nya, ya, atau R adjusted R atau adjusted juga bisa R square-nya. Ya. Di sini apabila kita lihat R square-nya, ya, itu menunjukkan angka 44,6%, ada sisanya 55,4%. Artinya apa? Dengan memasukkan inovasi sebagai variabel independen, ya, maka memberikan kontribusi terhadap keunggulan bersaingnya sebesar 44,6%. Sementara ada sisanya 55,4%. Dan bagaimana pengujian hipotesis secara langsungnya, Pak? Itu. Saudara bisa lihat kembali ke nilai signifikansinya. Ya. Untuk manajemen pengetahuan keunggulan bersaing, menghasilkan nilai signifikansi 0,00. Untuk orientasi pembelajaran menghasilkan nilai signifikansi 0,004, ya. Dan untuk inovasi, ya, menghasilkan nilai signifikansi 0,005. Artinya apa? Nilai signifikansi tersebut semuanya, ya, masih di bawah tingkat kesalahan atau alfa 5%. Artinya apa? Model yang kedua, keterkaitan pengaruh manajemen pengetahuan, orientasi pembelajaran, dan inovasi terhadap keunggulan bersaing, semuanya menghasilkan adanya pengaruh. Nah, sehingga dari 5 atau dari model keseluruhan yang terkait jalur tadi, ada 5 jalur, semuanya memberikan pengaruh. Apakah cukup selesai, Pak? Di sini kita sudah menguji pengaruh langsung. Belum. Ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya, kita menguji, ya, peran mediasi. Jadi di sini kita mau menguji peran mediasi, apakah, ya, inovasi itu mampu memediasi manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran terhadap keunggulan bersaing. Ya. Jadi nilai daripada model ini sebetulnya, nilai atau value-nya itu menjawab apa betul bahwa inovasi itu mampu berfungsi sebagai mediasi atau dia berperan sebagai mediasi pengaruh manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran terhadap keunggulan bersaing. Nah, untuk melakukan uji mediasi ini, ya, digunakan dengan Sobel test. Di sini ada calculation for of the Sobel test. Artinya apakah harus Sobel, Pak? Setahu saya ada model uji dengan Baron-Kenny, dua itu, Sobel dan Baron and Kenny. Jadi yang paling mudah, ya, artinya paling mudah dan sering digunakan di beberapa riset artikel yang dipublikasikan di jurnal, ini menggunakan Sobel test. Bagaimana, Pak, caranya menguji Sobel test? Anda cukup masuk googling, ya, di Google. Nanti di sini ada http quantipsy
.org, Sobel. Anda masuk di Sobel, nanti muncul seperti ini. Diklik ya, ini diklik. Nah, ini kan sudah saya tampilkan. Nanti saudara akan muncul di sini ya. Di sini nanti setelah data dimasukkan ke input itu ada A, B, standar SA, SB. Nanti di situ ada Sobel tesnya, nilai tes statistiknya berapa, nilai P value-nya berapa, atau signifikansi, maksud P value di sini nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%, itu menunjukkan bahwa inovasi mampu berperan sebagai mediasi. Nah, bagaimana Pak caranya memasukkan input A, B, dan SA-nya? Ya. Nah, di sini mengisi nilai A, B, SA, B-nya, di mana nilai A itu adalah nilai unstandardized coefficient. Ya. Jadi unstandardized coefficient untuk pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening. Yang B-nya itu nilai unstandardized coefficient untuk pengaruh variabel intervening terhadap variabel dependent. Untuk SA-nya itu nilai standar error-nya. Ya. Variabel independen terhadap intervening, sedangkan SB-nya nilai standar error untuk variabel intervening terhadap variabel dependent. Yang contoh pertama di sini ada model menguji ya. Di sini yang model pertama itu menguji apakah inovasi mampu memediasi pengaruh manajemen pengetahuan terhadap keunggulan bersaing. Jadi saudara nanti bisa lihat mengisi nilai A-nya ini ya. Unstandardized, kalau yang P tadi kan beta ya. Standardized, ini yang A-nya sebelah kirinya. Angka itu dimasukkan ke nilai A. Jadi nilai A itu unstandardized untuk pengaruh manajemen pengetahuan terhadap inovasi, yang A-nya ini. Yang B-nya unstandardized pengaruh inovasi terhadap keunggulan bersaing. SA-nya juga nilai standar error-nya untuk manajemen pengetahuan terhadap inovasi, sedangkan SB-nya standar error untuk inovasi terhadap keunggulan bersaing. Ini ada dua tabel. Nah, kalaupun input ini, di sini yang bawah ini, input pun bisa Anda lihat yang tabel 2, di situ nilai T atau T statistiknya. Jadi pengaruh manajemen pengetahuan terhadap inovasi itu dimasukkan ke TA, hasil T statistiknya, atau TB-nya itu pengaruh inovasi terhadap keunggulan bersaing. Setelah diklik calculate, diklik ya. Nanti di sini muncul ada T statistik ya 2,9136 sekian dengan P value 0,003. 0,003 itu 0,3%, artinya lebih kecil ya dari tingkat kesalahan alfa 5%. Sehingga disimpulkan apa? Kesimpulannya bahwa inovasi itu mampu berperan sebagai variabel pemediasi atau mampu memediasi pengaruh manajemen pengetahuan terhadap keunggulan bersaing. Begitu juga yang ini orientasi pembelajaran menghasilkan nilai P value-nya 0,7%, masih di bawah 5%. Artinya apa? Artinya ya bahwa orientasi inovasi mampu memediasi pengaruh orientasi pembelajaran terhadap keunggulan bersaing. Atau bisa mengatakan begini, orientasi pembelajaran ya memberikan pengaruh terhadap keunggulan bersaing apabila dimediasi oleh inovasi. Tinggal kata bahasa yang Bapak Ibu sampaikan mana. Nah, ini merupakan hasil statistik dari olah data menggunakan PET analysis. Selanjutnya, jadi di dalam skripsi maupun tesis, ya, saudara harus mengisi atau di bab 4 ya, di bab 4 itu ada judul hasil penelitian dan pembahasan. Ya,
Yang saya sampaikan di sini untuk mengisi hasil penelitian dengan menggunakan PET analisis atau analisis jalur. Dari angka-angka ini yang selanjutnya diinterpretasikan atau dibahas dengan bahasa manajemen. Nanti itu menarasikan ya angka-angka yang bahwa ini berpengaruh, ini mediasi, itu tinggal diinterpretasikan dengan bahasa manajemen atau bahasa narasikan yang bisa diterima secara logika berpikir dan dikuatkan dengan teori dan empiris sebelumnya. Mungkin itu ya singkat, padat yang bisa saya sampaikan terkait PET analis atau analisis jalur pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, Pak Taufik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin FGD ini lain berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita membahas lebih menarik ya. Jadi lebih menariknya itu kita apa fenomena dari awal kita riset sampai membentuk suatu fokus masalah, konsep, hipotesis gitu ya. Kalau yang kuantitatif berbeda ya kalau yang kualitatif. Nah, tapi di FGD kali ini kita langsung sebetulnya kalau uh, saya bisa ambil dari penjelasan Pak Taufik itu tadi tahap-tahapnya. Sebetulnya hari ini Prodi MM itu menyelenggarakan hybrid karena memang kalau di online itu kita tidak bisa maksimal untuk melaksanakan sampai proses output itu tadi keluar kan begitu Pak Taufik. Karena tadi juga apa saya yang kurang ya, jadi tulisannya kecil dan pada saat saya tawarkan langsung praktek kemungkinan ada gangguan pada saat running ya. Jadi akhirnya dengan PowerPoint dengan segala keterbatasan. Tapi dalam diskusi ini jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan bertanya sama Pak Taufik. Kalau memang nanti harus yang offline itu bertemu untuk mendukung penyelesaian tesis Bapak Ibu yang MM 2021 itu paling tidak harus selesai ya. Jadi kuliahnya itu harus selesai di tahun ini. Kalau bisa di bulan Desember ini sudah selesai, maka kami bersedia terbuka untuk memenuhi permintaan Bapak Ibu Prodi MM uh, untuk membantu sampai output itu tadi keluar. Silakan sebelum menunggu ya Pak Taufik, siapa tahu ada yang tanya, mungkin saya ingin bertanya dulu. Siapa tahu pertanyaan saya ini sama dengan pertanyaan Bapak Ibu dan adik-adik di sini. Kalau saya tadi lihat, Pak Taufik berarti di dalam analisis PET yang menggunakan SPSS regresi itu ada 2 tahap berarti ya Pak Taufik. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Nah, tadi Pak Taufik langsung mungkin bisa menjelaskan lebih rinci. Yang tahap pertama itu variabel apa yang digunakan? Apakah Y1-nya mediasi tadi? Kemudian tahap kedua apa saja? Karena tadi yang saya tangkap itu langsung ke softwarenya Pak Taufik. Yang pertama itu. Jadi yang dimasukkan di model 1 itu apa dulu? Variabel dependent independennya yang mana? Kemudian kalau dari konsep tadi Pak Taufik. Kemudian yang kedua berarti setelah kita melakukan analisis PET analisis ini kita sebelumnya melaksanakan uji validitas reliabilitas terlebih dahulu. Jadi data itu sudah kita uji, kemudian kita sebar ke lapang lagi, kemudian baru kita melakukan PET analisis sesuai dengan fokus masalah atau permasalahan yang kita buat. Apakah seperti itu, Pak Taufik? Yang ketiga, biar nanti langsung dijawab oleh Pak Taufik. Apakah ada asumsi-asumsi seperti
analisis regresi Pak Taufik. Jadi sebelum menyelesaikan itu kita ada asumsi-asumsi yang dipenuhi sehingga analisis regresi itu bisa analisis PET analisis itu bisa kita lakukan. Itu mungkin dari saya Pak Taufik. Mohon dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ratna. Saya coba share lagi ya untuk menjawab terkait pemodelannya. Mungkin Ini kelihatannya, Bapak Ibu. Iya, nggih, sampun. Nah ini, ya. Jadi terkait PET analisis ini sebetulnya beberapa literatur yang saya baca itu yang mengatakan ada regresi berganda bertingkat. Ada yang bilang begitu, regresi berganda bertingkat itu artinya apa? Makanya di secara teori itu pengembangan regresi berganda. Kenapa pengembangan berganda? Di sini model yang dibangun pertama, yang dianalisis pertama, itu sebagai dependennya atau Y-nya, ya. Kalau diregresi kan ada Y, itu inovasi. Jadi model yang diolah pertama, itu model yang pertama. Jadi dilakukan analisis regresi yang pertama, ya, itu terkait pengaruh manajemen pengetahuan dan orientasi pembelajaran terhadap inovasi. Itu pertama dilakukan dulu, ya. Selanjutnya, kalau lihat jalurnya berarti manajemen pengetahuan dan orientasi belajar ke inovasi itu model pertama. Yang model kedua, di sini variabel dependennya itu keunggulan bersaing. Jadi model yang kedua yang dianalisis manajemen pengetahuan, orientasi pembelajaran, dan inovasi terhadap keunggulan bersaing. Itu sehingga dilakukanlah 2 kali tahapan melakukan analisis regresi berganda. Itu pertama. Terus yang kedua, apakah di dalam jalur ini ada asumsinya? Ada sama. Ya. Asumsinya jelas linearitas, multikoloritas seperti halnya kita melakukan regresi berganda. Ya. Yang kedua, bagaimana ini sebetulnya langkah ini yang akan saya ceritakan untuk menjawab keterkaitan uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi gini Bapak Ibu. Ini sebetulnya dasarnya di sini. Ya. Ada variabel manajemen pengetahuan, ya. Ada variabel orientasi pembelajaran, ada variabel inovasi, ada variabel keunggulan bersaing. Masing-masing variabel memiliki indikator dan masing-masing indikator memiliki item. Ya. Kalau kita lihat di nomor 4 keunggulan bersaing, ada keunikan indikatornya. Indikatornya keunggulan bersaing itu apa? Unik, jarang dijumpai, tidak mudah ditiru. Dasarnya dari mana? Dari sumbernya ini, yang Barawaj, Bratik, ya, Ihalik, Buhalis. Ini sumber dari indikator keunikan jarang dijumpai, dan masing-masing indikator itu diwakili oleh 2 item. Motif batik memiliki keunikan dibanding pesaing, model batik sampai dengan jarang dijumpai, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini, yang item ini, ya, itu diturunkan atau dibuat dasar untuk pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner. Jadi untuk pertanyaan keunggulan bersaing itu ada 6, ya. Inovasi itu juga ada 6, ya. Orientasi pembelajaran 1, 2, 6 juga. Sedangkan manajemen pengetahuan itu ada 10 kalau nggak salah. Dan sebelum ini disebarkan ke responden aslinya, ya, pertanyaan-pertanyaan ini perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Jadi yang diuji valid dan reliabilitasnya pertanyaan atau item-item ini. Makanya ada mengatakan uji instrumennya sebetulnya uji item ini. Kalau ini sudah dinyatakan valid dan reliable, ya, selanjutnya, ya, disebarkan ke responden aslinya.
Tapi kalau ini belum valid, maka bisa yang mana yang tidak valid dikeluarkan atau diganti dengan item yang baru diuji lagi validitas lagi. Asumsinya kalau ini sudah valid, selanjutnya disebarkan ke responden aslinya. Nah, baru berarti kalau misalnya keunggulan bersaing itu ada 6 pertanyaan. Ya. Keunggulan bersaing ada 6 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan memiliki skor. Ya, skor 1 sampai 5. Kalau misalnya pertanyaan pertama motivatif memiliki keunikan dibanding dengan pesaing, itu ternyata dijawab responden 5, ya, maka sangat setuju, maka diberi skor 5. Nanti ketemulah jumlah yang ini. Ini jumlah dari item-itemnya yang siap untuk diolah. Itu yang bisa saya berikan jawaban atas pertanyaan dari Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin yang lain? Pak Taufik, yang terakhir Pak Taufik, apakah perlu ada asumsi? Ini kemungkinan yang 2023 itu agak bingung ya Pak Taufik, karena memang kecuali kalau memang sudah pernah dapat, kalau tidak itu memang MM 2023 mungkin ini apa begitu ya Pak Taufik, sehingga nanti nanti Bapak Ibu yang MM 2023 kita masih banyak kok FGD yang lain, nanti mungkin Desember itu ada bagaimana membuat latar belakang kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Karena memang sebetulnya FGD ini diperuntukkan oleh MM 2021 dan 2022. Tadi sepintas saya lihat ada Pak Krisna, Pak Eko, Pak Taufik, biar suasananya cair ini, ada Bu Muria, Bu Ana, pasti akan bingung ini maunya kemana. Tapi kalau mahasiswa Prodi MM 2022 dan 2021 itu sudah memahami itu, dan adik-adik di S1. Hanya yang menjadi pertanyaan saya yang belum, Taufik, biasanya pada saat regresi linear berganda itu kan ada asumsi. Apakah nanti di PET itu juga ada asumsi yang harus dilakukan oleh yang menganalisis? Itu tadi yang belum terjawab, Pak Taufik. Tadi sudah saya sampaikan, jadi ada asumsi-asumsi ini terkait PET ini sebetulnya kan pengembangan regresi bertingkat. Jadi kita melakukan 2 kali analisis regresi. Jadi pada saat regresi bertingkat ini dilakukan, artinya kita melakukan 2 kali regresi, tetap menggunakan ada asumsi yang menyertai, asumsi normalitas, asumsi multikoloritas, dan pada saat asumsi itu sudah terpenuhi, ya selanjutnya regresi itu bisa untuk pengujian hipotesis. Sebetulnya itu Bu Ratna yang sudah saya sampaikan. Oke, hanya tadi tidak tidak tersampaikan di PowerPoint berarti ya Pak Taufik ya. Oke, semoga nanti Bapak Ibu yang ingin memperdalam memang harus offline, jadi bisa langsung hasilnya ada. Karena saya yakin semua teman-teman di sini masih ada beberapa yang belum download itunya Pak Taufik, apanya Pak Software SPSS-nya. software SPSS-nya. Jadi nanti Pak Taufik kemungkinan habis ini akan offline Bapak Ibu yang memang sangat membutuhkan. Mungkin ada yang memang harus sudah di tahap itu sekarang pada saat penulisan tesis atau sudah proposal. Berarti nanti pada saat mau analisa sudah tidak bingung-bingung mengolahkan data, Bapak Ibu bisa langsung mengolah sendiri setelah pelatihan ini. Ini masih dalam tahap FGD. Jadi nanti kalau mau dibungkus dengan pelatihan yang beberapa kali bertemu, Bapak Ibu di sesi offline silahkan, kami di Prodi MM itu terbuka sehingga Bapak Ibu mudah. Jadi jangan sampai kuantitatif itu sulit karena ada softwarenya itu Pak Taufik. Jadi jangan sampai seperti itu. Pada saat kita menentukan jenis riset yang kita ingin, saya mau mengambil riset ini karena memang kita tertarik untuk itu, tapi jangan sampai kita beranggapan bahwa
tidak ingin mengambil riset dengan jenis satu atau kuantitatif karena memang harus ada mengolah data seperti ini, saya tidak menguasai, itu tidak bisa dijadikan alasan. Sebaliknya juga begitu. Saya akan mengambil jenis riset kualitatif karena memang lebih mudah di lapang, kemudian memotret, menganalisis, mengkaji informan itu saja. Jadi kita tidak bisa sedangkal itu dalam memutuskan langkah penelitian apa atau jenis penelitian apa yang kita tentukan untuk menyelesaikan studi master ini, Bapak Ibu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan Ini ada sebelum kami Saya, Pak. tutup, nggih. Siapa ini? Kayak suaranya Pak Pak. Didik. Oh, Pak Didik, Pak. Didik, monggo Pak Didik, nggih. Oke, Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Yang mau saya tanyakan, Dikenalkan ada dulu Pak pertanyaan untuk Didik. Dikenalkan saya mahasiswa Magister Manajemen angkatan 2019 apa 20 begitu ya. ya. Monggo Pak Oke, Didik. ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Didi wabarakatuh. Heri Guswanto, angkatan MM Universitas Wisnuwardana, tahun masuk 2022. Untuk teman-teman yang adik kelas 2023 maupun kakak kelas yang 2021, salam kenal dari saya, dari angkatan 2022. Kalau boleh izin saya melanjutkan pertanyaan Pak Taufik. Nggih. Monggo Pak Ada Didi. pertanyaan untuk Pak Taufik juga untuk pertanyaan untuk Bu Ratna ini. Saya enggak kelihatan ini Ya. Pak Didiknya ini. Nggih, Anu, monggo. Bu, yang backgroundnya betul garu-garuan. Nggih, enggak Lagi apa-apa, tidak di monggo. rumah, nggih. Nggih. Sebelum kita melakukan penyebaran kuesioner, berbagai kuesioner, itu kan kita membuat pertanyaan. Yang saya bingung tadi saat pertanyaan pertama adalah sebelum pertanyaan itu diluncurkan kepada responden, itu kan tadi kan perlu diuji reliabilitas dan validitas. Itu yang saya bingung diujinya bagaimana, sehingga pertanyaan kuesioner tersebut dianggap layak untuk diluncurkan kepada responden, gitu Pak. Itu saya yang masih bingung di situ. Jadi terus yang kedua, ke responden itu cukup sekali, gitu. Jadi kita kalau sudah diuji, sudah ada pertanyaan sudah layak, kita luncurkan ke responden dengan jumlah yang memadai, kan tidak perlu diulang ya, hanya sekali saja ya. Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, penggunaan software, kapan boleh kita menggunakan SPSS atau kapan kita harus menggunakan SEM PLS gitu loh. Saya lihat kok SEM PLS itu lebih lucu gitu Bu. Garis-garisnya Pak itu kok lebih lucu, bagus, banyak gitu. Saya lihat kok lebih lucu ya SEM PLS ini gitu. Daripada yang SPSS kan cuma garis-garis gitu aja. Itu saya penglihatan saya saja. Itu kayak lebih asik gitu SEM PLS saya. Jadi pertanyaan ketiga. Terus pertanyaan yang terakhir itu gini. Saya kan sudah juga menghubungi pihak tempat saya untuk meminta data karena tesis saya ini hubungannya sama Wakaf. Nah, Wakaf ini berhubungan dengan instansi atau lembaga Wakaf atau nadir lembaga. Itu kebetulan yang saya ambil kan ACT, ini salah satu alternatif. Nah, kami kan butuh surat Bu, Pak Taufik juga itu butuh surat untuk berkirim surat ke ACT. Nah, surat ini kami luncurkan itu walaupun kita belum mempunyai pertanyaan, belum kita itu tidak apa-apa ya gitu loh. Jadi jangan kita kirim surat dulu, biar di ACC dulu, baru nanti menyusul kapan gitu untuk mengirim pertanyaan ke responden. Masalahnya kan responden saya ini datanya ada di kantor tersebut, bukan responden bebas gitu Pak. Itu sekian mungkin cukup dulu dari saya.
Mungkin Nggih, nanti kalau bisa saya sambung lagi. Terima kasih. nggih, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat sepertinya buat saya, Pak Taufik ya, Pak Taufik ya. Ada Monggo Pak Taufik. izin Nggih, penelitian. Jadi nggih, ini silakan Pak Taufik. jawabnya di mulai nomor 2 deh. Jadi kapan menggunakan software SPSS dan kapan Amos, ini software ya, Amos, SPSS, sama Smart PLS, ada 3 ya. Jadi yang saya sampaikan di sini ya, ini analisis jalur yang menggunakan SPSS. Yang saya sampaikan jalur itu pengembangan dari regresi berganda. Jadi melakukan 2 kali regres. Tapi kalau kita berbicara tentang Amos ataupun PLS yang disampaikan Pak Didi dengan softwarenya Smart PLS, ya, itu pengujian pemodelan. Ya, jadi pengujian pemodelan yang saya contohkan ini sebetulnya ini saya ambil contoh dari pengujian pemodelan. Saya share lagi ya, sini. Bedanya di sini, Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan tadi, di situ ada variabel, indikator, dan instrumen. Maka yang ini cerita SPSS, saya kan tadi bilang bahwa ini nanti jumlah dari pertanyaan instrumen atau itemnya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, ada 8 pertanyaan, nanti skor yang dari jawaban responden berapa jumlahnya dimasukkan ke SPSS yang untuk diolah. Ini kalau kita cerita tentang jalur ya. Pada saat ada uji pemodelan yang menggunakan software Amos sama Smart PLS, yang tadi PLS itu tadi disampaikan, ini sebetulnya menguji dua uji. Yang pertama, variabel pengujian pengukuran, jadi pengukuran. Yang kedua, variabel struktural, pengujian struktural. Jadi ada 2, pengujian pengukuran dan pengujian struktural. Pengujian pengukuran apa? Jadi pada waktu kita menguji variabel manajemen pengetahuan, diukur oleh 1, 2, 3, 4 indikator. Nanti sebelum ke pemodelan, ini diuji dulu apakah benar bahwa indikator-indikator ini sebagai pembentuk manajemen pengetahuan. Pakai Amos ataupun Smart PLS ya. Yang kedua barulah diuji pemodelan, ini pemodelan. Jadi ini tingkatannya sebetulnya kalau kita mau belajar Amos atau PLS, paling enggak kita sudah menguasai jalur ini. Nah, sebetulnya pada saat saya menerangkan jalur ini, asumsinya Bapak Ibu sudah mengetahui analisis regresi berganda. Itu step by step-nya. Kita berbicara regresi dulu, berbicara jalur dengan SPSS, baru kita pemodelan yang saya sampaikan ini. Itu Pak. Terkait uji instrumennya atau uji validitas, itu sama Pak, menggunakan software SPSS ya. Sama nanti banyak pelatihan atau ngambil di informasi-informasi di buku-buku atau mungkin di googling, itu ada caranya juga ada. Cuma yang diuji pertanyaan tadi, yang apakah langsung ke informannya kan itu tuh. Sambil tadi yang saya datanya ada di departemen tersebut Pak. Awalnya itu. Sehingga apa namanya? Pada saat Bapak mau mengambil data ini diisi responden, Pak. Data ini bukan diambil, maksudnya kuesioner itu diberikan ke responden. Responden mengisi kuesioner tersebut. Sebelum diisi oleh responden aslinya, maksudnya itu loh. Pertanyaan-pertanyaan ini harus diuji cobakan dulu ya ke 30 responden. Bisa 30 responden. Seringkali saya baca itu 30 responden untuk menguji apakah instrumen atau pertanyaan-pertanyaan ini sudah valid atau belum. Kalau tadi saya sampaikan di awal diskusi tadi, kalau sekiranya ini belum valid, misalnya ini belum valid, ya, apakah
ada misalnya satu ini A ini belum valid. A ini bisa dibuang, direduksi, dikeluarkan, atau A ini diganti dengan pertanyaan. Tapi pada saat diganti, kita melakukan uji validitas lagi sampai benar-benar dia sudah berbentuk valid dan reliable. Nah, pertanyaannya sebetulnya yang menarik ini, Pak, bagaimana instrumen ini dibuat? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, di sini saudara bisa menggunakan variabel manajemen pengetahuan, ada indikatornya, ada ini. Pertanyaan ini ada dua versi, Pak. Bisa dibuat oleh si peneliti sendiri dengan mengacu pada riset-riset sebelumnya. Akan tetapi memang instrumen-instrumen ini mewakili indikator akuisisi manajemen, mewakili penciptaan pengetahuan. Jadi tidak bisa asal buat instrumen atau pertanyaan, tapi sebetulnya dia tidak mewakili penciptaan pengetahuan atau mewakili manajemen pengetahuan itu sendiri. Jadi yang kedua, Anda bisa menggunakan instrumen dari riset sebelumnya. Itu, tapi disesuaikan dengan kondisi objek penelitian saudara. Masalahnya di situ. Itu Pak Didi. Jadi pada saat Pak Didi nanti sudah mengetahui, sudah membuat kuesionernya, selanjutnya kuesioner ini diuji cobakan ke responden. Artinya responden bisa misalnya di respondennya UMKM ya, makanan minuman, bisa asal paling tidak dia sebagai pelaku UMKM gitu, bukan aslinya. Nanti diketahui dan dia memang kompeten dalam usaha UMKM gitu. Sehingga dia benar-benar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya tentang dia bisa dibuktikan validitas dan reliabilitasnya. Itu loh Pak Didi. Nah, Mana Pak Didi Iya, tadi? Iya, Oke, iya. ada. Mungkin berarti pada saat nanti disebar kuesioner 30 valid dan reliable, tapi kan harus disebar lagi Pak Taufik. Misalkan sampelnya 120 ya berarti kita harus menyebar lagi gitu loh Pak Didi. responden aslinya. Iya, jadi Oh, nggih. jadi nggak bisa 30 itu ya sudah ya nggak bisa. Berarti oke, berarti pertanyaan kita itu sudah valid, sudah reliable. Akhirnya kita sebarkan lagi. Memang cantik kalau PLS itu cantik ada warna kuning gitu Pak Taufik. Tapi Iya, kalau iya, bagi Bu. karena Mungker-mungker memang gitu. karena memang tujuan kami itu sebetulnya Pak Didi untuk mempermudah untuk ini kan mohon maaf saya itu orientasinya tujuannya untuk angkatan MM21 ini biar cepat gitu dan analisis dengan regresi itu sudah bisa menjawab rumusan masalah yang kalau kuantitatif level pas sarjana itu minimal kan PET analisis ya Pak Taufik, PET Ya. analisis dengan regresi. Tapi kalau misalkan bisa PLS, bisa SEM ya sangat luar biasa, kita senang sekali ngaten. Tapi dengan PET analisis itu bisa menjawab rumusan masalah yang Bapak Ibu mahasiswa magister manajemen ini ya enggak masalah. Yang penting sebetulnya analisis itu adalah jembatan kita untuk menjawab masalah, tapi pembahasan yang bermakna itu ada di pembahasan, bobot riset kita itu ada di pembahasan saat kita sudah menganalisis itu. Kalau saya salah mungkin bisa diperbaiki ya Pak Taufik. Menurut saya begitu. Ngaten ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti kalau misalkan saya mau PLS tidak apa, ada memang keunggulan dari riset itu di analisanya, di statistiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun dengan menggunakan regresi kita bisa membahas rumusan masalah yang kita angkat, hipotesis yang kita uji itu tidak kalah dengan yang Bapak Ibu dengan metode dengan menggunakan software yang lain. Meskipun keakuratannya mungkin lebih baik kalau SEM itu kalau banyak menggunakan AMOS atau LISREL. Kalau PLS itu Pak Taufik kalau mengajarkan ke saya itu begitu. Jadi kalau sampelnya lebih sedikit PLS itu masih bisa. Tapi kalau sudah
sampai 250 begitu Bapak Ibu bisa menggunakan Lisrel dan Amos. Mungkin itu saya ikut menambahkan ke Pak Taufik. Kemudian ini pertanyaan administratif bisa untuk Bapak Ibu 2023 juga. Pak Didik silakan mengajukan izin penelitian dengan bisa nanti Universitas Wisnuwardana, kemudian diklik ada pasca sarjana, kemudian diisi formnya, berarti Pak Didik ingin membutuhkan surat izin penelitian. Tidak apa-apa, jadi judulnya yang penting sudah ada, karena memang itu adalah syarat Kula Nuwun ya Pak Didik. Kita mau Kula Nuwun ada surat dari Prodi akan melaksanakan penelitian. Silakan. Jadi bisa langsung ke kampus atau mengisi Google Form yang kami sediakan di webnya Pasca Sarjana. Jadi Bapak Ibu klik Pasca Sarjana nanti. Sebentar. Terlihat ya? Nah, saya itu kalau ngomong aja Apa itu tuh? mboten skecona. Nggih, Bapak karena ada MM23. Nah, di sini di bawah sendiri ini ada pasca sarjana, Bapak Ibu. Kalau enggak begini ini enggak kumpul. FGD itu kita lakukan pada saat setelah UTS, Bapak Ibu. Kemarin kan sudah UTS, kemudian UAS, biasanya nanti kita akan ada UGD lagi, FGD kok UGD. Nanti Bu Sylvia kalau UGD sama Pak Panca itu nanti. Nah, ini Bapak Ibu, layanan akademik Magister Manajemen. Nah, ini Didik monggo di situ ada nanti kalau nanti nah form pengajuan persuratan. Nah, ini ingin surat apa? Nanti Pak Didik silakan mengisi, diklik nanti saya ingin surat penelitian, silakan saja nanti surat pengajuannya dituju, nama dinas, nama pimpinan nanti akan kami buatkan. Kemudian Pak Didik dihubungi, boleh nanti dikirim atau Pak Didik ke kampus. Ngaten nggih. Bapak Ibu yang lain juga begitu. Ini adalah rumah kita. Rumahnya Magister Manajemen, monggo mau dipirsani pendaftaran silakan. Jadi ada semuanya di sini, profilnya, kegiatannya kakak-kakak tingkat yang MM22 ini banyak mengisi ini di sini. Silakan dibuka-buka. Ini adalah rumah kita bersama Pasca Sarjana Universitas Wisnuwardana Malang. Itu ya Pak Didik. Jadi silakan nanti Pak Didik membuat surat izin dulu. Bapak Ibu yang lain MM22 juga begitu, yang sudah selesai proposalnya atau belum, tapi sudah buat kerangka konsep. Saya mau ke sini, nggih, monggo. Ya, ada lagi yang lainnya. Adik-adik S1 itu malah sudah regresi, makanya sama Pak Taufik disuruh ikut saja karena memang sudah belajar regresi linear berganda. Sehingga pasca sarjana harus naik kelas menggunakan PET analisis. Itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon izin bertanya, Bu. Oh, nggih, monggo Bu Umi. Ya, Bu Umi dikenalkan dulu saya ya, dari kalau begini kan kumpul semua 21, 22, 23 itu kumpul semua. Monggo ya. Mohon silahkan. izin, saya Umi Farida dari Nggih. manajemen di angkatan 2021. Begini, saya sebenarnya pertanyaan saya sebenarnya tadi mirip dengan pertanyaan yang mau diajukan Bu Ratna. Cuman saya ingin lebih ini aja, lebih pengen tahu sebenarnya dari jalur yang tadi diterangkan sama Pak Taufik, apakah perlu kita itu menguji masing-masing jalur di analisis langsungnya? Di apa namanya di pengaruh langsungnya itu di masing-masing itu, ataukah cukup dengan di ini aja simultannya aja pengaruh tidak langsungnya? Biasanya kan kalau apa namanya pengaruh tidak langsung itu sudah mewakili di pengaruh langsung gitu. Mungkin pertanyaan saya itu, apakah di jalurnya itu masing-masing pengaruh langsung itu harus diuji gitu, Bu? Nggih. Baik, terima kasih. Terus yang kedua, Bu, Nggih, ada lagi, untuk monggo. interpretasinya itu kok apakah perlu kita itu wajib untuk memasukkan persamaan jalur? Persamaan Oh, jalur gitu. Misalkan kayak Y1 dengan beta, errornya itu nggih, apakah nggih. perlu seperti itu? Oh, nggih, nggih. Seberapa penting sih kita masukkan untuk persamaan jalurnya itu gitu loh, Bu?
Karena kan kalau saya lihat di apa namanya penelitian-penelitian terdahulu itu ada beberapa yang memasukkan, ada yang enggak gitu, Bu. Mungkin Nggih, itu baik. dari Ya, saya. nggih, Matur langsung ya nuwun. Pak Taufik. Nggih, ini Bu Umi ini mau ujian akhir ini sepertinya. Amin, Jadi amin. nggih, nggih, monggo silakan Pak Taufik. Oke, saya buka lagi ya, Bu Umi ya. Bentar ya. Ini, jadi gini Bu Umi. Yang saya tangkap gini deh. Ya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang model ini kita jalur ya, analisis. Tiap garis itu menunjukkan jalur. Dan tiap jalur itu bisa dikatakan sebagai pengaruh langsung. Jadi tidak bisa diklaimkan cukup dengan pengaruh tidak langsung saja, kan itu. Ya, tapi ini ada berapa jalur? 5 jalur. Ya, 5 jalur. Jalur yang pertama manajemen pengetahuan ke inovasi, kedua orientasi pembelajaran inovasi, manajemen pengetahuan ke keunggulan bersaing, orientasi pembelajaran ke keunggulan bersaing, terakhir inovasi ke keunggulan bersaing. Ini memaknainya gini, Bu. Jadi jangan bingung dikata langsung dan tidak langsung itu. Artinya 5 jalur ini harus dibuktikan. Sehingga kalau saya ini secara jalurnya ya, rumusan masalah kalau saya melihat jalur ini itu ada 5 rumusan masalah. Oke ya. Ini yang langsung, maksudnya kan pengaruh langsung itu. Dan ada 2 rumusan masalah yang tidak langsung. Rumusan yang tidak langsung itu manajemen pengetahuan ke inovasi, inovasi ke keunggulan bersaing. Orientasi pembelajaran ke inovasi jalurnya ya, inovasi ke keunggulan bersaing. Artinya pengaruh tidak langsungnya itulah yang dikatakan sebagai uji mediasi. Atau inovasi bisa tidak memediasi pengaruh pengetahuan keunggulan bersaing, inovasi bisa tidak memediasi orientasi pembelajaran ke keunggulan bersaing. Jadi totalnya ada berapa rumusan masalah? Ada 7 rumusan masalah. Iya. Jadi itu. Terus sepintas Rumin mengatakan apa? Sepintas Bu Umin mengatakan, Pak itu kan ada cukup simultan atau bersama-sama bahasanya gitu ya. Saya baca buku, ya dulu saya tuh pemahaman simultan dengan uji F-nya itu sebagai uji hipotesis secara bersama-sama. Ya, begitu saya dapat buku ya dari Undip, Agusti Ferdinand, itu mengatakan bahwa uji F itu digunakan untuk uji kelayakan model, bukan digunakan untuk uji hipotesis. Jadi model yang dibangun si peneliti ini secara ilmiah layak atau tidak, modelnya layak dikembangkan berikut untuk uji hipotesis atau tidak sebetulnya gitu. Jadi uji F itu tidak bisa digunakan untuk uji hipotesis. Untuk hipotesisnya itu uji T yang tadi saya sampaikan, lihat signifikansinya. Tiap jalur itu menunjukkan ada nilai signifikansinya itu sebagai uji hipotesis. Tinggal peran mediasinya tadi yang saya sampaikan lagi dengan cara pakai Sobel, tes uji Sobel, berarti uji mediasi. Itu Bu Umi. Baik, Pak. Berarti dari 5 jalur itu wajib saya uji nggih, Pak? Yeah. Satu. Untuk yang kedua, Pak, mungkin menyambung tadi ada beberapa yang menjadi pertanyaan saya. Kan ada yang memakai Sobel tes, tapi saya membaca beberapa penelitian dari menguji mediasi itu cukup dengan mengalihkan R square-nya gitu, Pak. Apa bisa begitu aja? Jadi gini Bu, kalau mengalihkan R square-nya itu tidak bisa menjawab untuk uji hipotesis. Kecuali Ibu bilang gini, membandingkan pengaruh total dengan pengaruh langsung. Ya. Jadi misalnya gini Bu, pengaruh totalnya apa? Pengaruh totalnya ini
manajemen pengetahuan ke inovasi, inovasi ke keunggulan bersaing, manajemen pengetahuan ke keunggulan bersaing. Manajemen pengetahuan saya kasih nilai A, ya nanti koefisien A, inovasi ke keunggulan bersaing B, manajemen pengetahuan ke keunggulan bersaing C. Jadi pengaruh langsungnya itu C, Bu, pengaruh langsungnya. Pengaruh totalnya itu nilai A dikali nilai B ditambah nilai C. A, B, C-nya itu merupakan nilai koefisien yang beta tadi, standar das beta. Jadi nanti di sini ada nilai koefisien betanya berapa? A, ini nilai koefisien B betanya B, ini C sebagai nilai koefisiennya. Nah, nanti apakah inovasi bisa memediasi manajemen pengetahuan keunggulan bersaing? Itu pengaruh langsung, ini C, ya artinya pengaruh total lebih besar dari pengaruh langsung. Pengaruh langsungnya itu nilai standar betanya C-nya, sedangkan pengaruh totalnya itu nilai standar beta A, koefisien betanya A, dikali B ditambah C, berapa angka nilainya. Kalau ini lebih besar pengaruh totalnya dibandingkan pengaruh langsungnya, maka kesimpulannya inovasi dapat memediasi. Itu yang saya juga baca, Bu. Ya, tapi itu pendekatan itu sebetulnya dari Baron Kenny. Ya. Tapi kalau dari Baron Kenny itu lebih 2 kali tahapan lagi. Ini sama ini diuji, nanti manajemen pengetahuan diuji, diolah lagi tanpa ada inovasi. Dan akhirnya begitu saya cermati, kenapa saya ngambil Sobel, itu lebih mudah kita langsung masuk ke Google gitu loh, tinggal memasukkan nilai standar dasnya tadi itu. Itu Bu Umin. Tapi kalau mengkalikan nilai R kuadratnya itu enggak bisa mencerminkan dia mediasi. Tapi mengkalikan nilai ininya, koefisien betanya A ini dikali dengan B ditambah C sebagai nilai pengaruh total itu loh Bu Umi. Oke, Ya. Pak. Mungkin Oke. berarti itu juga menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya, Pak. Berarti kita itu perlu juga menulis untuk persamaan garisnya, nggih, Pak? Untuk Ye. memudahkan. Jadi Nggih, nggih. persamaan garisnya itu tanpa ada konstanta kalau papet ya. Jadi Nggih, yang nggih. ditulis Y sama inovasi sama dengan, kan itu toh, nilai betanya manajemen ke sini berapa ditambah nilai betanya ke sini berapa. Itu jadi berapa? Kalau ini berapa? Ada 2 model berapa? Ada 2 model. Y1 ini sebagai model pertama X1, X2 dan model kedua ini Y2, ini X1, X2 dan Y1. Jadi persamanya ada 2 gitu ya, Bu Min, penulisannya. Itu Nggih. di tesis ya ditulis biasanya untuk memudahkan membacanya nilai koefisiennya aja. Mungkin itu ya. Bu. Nggih, Oke. nggih. Matur nuwun, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Jadi menjawab pertanyaan Bu Umi tadi Pak Taufik, ditulis saja persamaannya, ya ditulis saja. Tapi di pembahasan yang bukan di bab 4 itu kan ada pembahasan, ada hasil analisis, ya Pak Taufik. Berarti silakan ditulis di hasil analisis Bu Umi. Penelitian maksudnya. Ya, hasil penelitian. Baru nanti pembahasan itu tidak ada angka, tapi makna-makna menguji hipotesis. Bapak Ibu, saya Saya tambahkan yakin sebelum dalam, itu. Jadi kata monggo. kuncinya jadi gini nih kesimpulannya nih, ya. Yang lagi tesis ataupun skripsi, ya. Statistik software ini hanya alat bantu saja. Ya, penekanan di situ. Sifatnya alat bantu untuk mengolah data. Sebetulnya bagaimana kualitas menginterpretasikan dari hasil analisis itu di pembahasan. Itu nanti kuncinya di situ. Tapi kalau saudara takut di analisisnya, nanti ribet ini, tidak jadi, tidak selesai tesis ataupun skripsinya. Jadi pertimbangan sambil punya keyakinan ini mudah diselesaikan, nanti udah, toh ini hanya alat bantu saja. Kenapa? Saudara-saudara ini sifatnya manajemen yang ilmunya sosial, manajemen sama akuntansi, dan bukan eksak atau MIPA itu loh. Jadi yang statistiknya softwarenya ini memang alat bantu untuk mengolah data, dan hasil olahnya itu ya bagaimana ketajaman ya memberikan interpretasi maknanya. Itu sebetulnya kuncinya di situ. Mungkin itu ya Bu Ratna kesimpulan dari di sini. Oke, baik. Sudah disimpulkan sama Pak Taufik ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Taufik. Tadi sebetulnya untuk sebelum ditutup,
kesimpulan dari Pak Taufik seperti apa. Saya kuatkan lagi, Bapak Ibu yang MM 2023 jangan gusar. Makanya saya di grup bilang tidak wajib, tapi kalau mau ingin tahu monggo. Silahkan, Prodi Magister Manajemen terbuka. Misalkan Pak Eko ini Ketua Suku MM 2023A. Bu Ratna, kami mau diskusi karena memang akhir dari kuliah kita itu adalah riset, Pak Eko. Jadi nanti saya terbuka kita lakukan FGD kembali dengan sesi-sesi berikutnya. Itu untuk MM 2023. 21 silakan Bapak Ibu, sekarang waktunya naik mobil sport karena tolnya sudah saya buka dengan akreditasi kita baik sekali. Bapak Ibu MM 21 silakan menggunakan mobil sport untuk sampai ke finish. Apapun kesulitan Bapak Ibu silahkan ke Prodi. Saya dengan terbuka membantu Bapak Ibu yang MM 21 untuk segera menyelesaikan. Karena memang dalam sejarahnya saya tidak pernah dalam satu periode itu ada 3 angkatan yang bersama. Silakan Bapak Ibu 21 sekali lagi saya ingatkan untuk segera menyelesaikan sampai Desember, kemudian sudah menjadi anggota IK Magister Manajemen. Nah, yang MM22 saya lihat antusiasnya kalau MM22 ini luar biasa. Silahkan saya tunggu untuk ujian proposal. Jadi dalam sejarah itu yang masih semester 3 sudah ada ujian itu di MM22. Saya tunggu Bapak Ibu dengan segala kesibukannya. Saya pasti yakin Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ini padat sekali. MM21 juga padat kesibukannya. Saya tunggu untuk daftar ujian proposal. Tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Kami di sini, saya dan Bapak Ibu dosen itu ditugaskan untuk membantu, bukan untuk mempersulit. Adanya FGD ini adalah salah satu untuk membantu. Bapak Ibu selesai perkuliahan lancar dengan yang diharapkan 2 tahun selesai Bapak Ibu. Dengan kualitas yang memang bisa kami harapkan, ya inilah yang kami berikan ke Bapak Ibu Prodi Magister Manajemen. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau nanti di belakang layar, monggo di kampus yang dekat-dekat silahkan ke Pasca Sarjana di D1 terbuka. Nanti Taufik habis ini mungkin turun offline. Sekalian nanti softwarenya kemudian dianalisis sehingga Bapak Ibu pulang dari kampus hari ini sudah tahu oh hasilnya tadi yang dipraktekkan Pak Taufik seperti ini. Karena saya yakin tadi itu kecil-kecil tulisannya, kurang jelas. Tapi Bapak Ibu bisa ke kampus atau nanti lain kali kita adakan FGD yang lebih baik sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan karya ilmiah terakhirnya. Jangan lupa nanti masih ada yang lain, topik-topik yang lain selain kuantitatif juga kualitatif. Nanti mungkin bulan Desember atau akhir November nanti ada pembicara dari luar dan Bu Ratna mungkin nanti kita cari moderator yang lain untuk bisa jadi mahasiswa boleh sekali-sekali memoderatori acara FGD. Namanya FGD, santai tapi semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu, sudah hampir 2 jam. Nanti ada sertifikatnya bisa nanti untuk syarat pendaftaran ujian proposal. Jadi selain yang ikut matrikulasi juga ada beberapa kegiatan. Nanti akan kami berikan, nanti bisa diunduh di webnya Pasca Sarjana, kami letakkan di sana, boleh. Silakan Bapak Ibu unduh, mungkin kita kasih waktu 2-3 hari ya. Terima kasih, selamat selamat berlibur. Ini ada adminnya, tolong open cam semuanya, kita akan foto bersama karena memang ini akan kita masukkan web. Selamat pagi Pak AKJ. Pak AKJ ini idolanya Bu Ratna ini. Biasanya rewel ya Pak Taufik. Nanti ada sesinya yang Pak AKJ rewel ini. Nanti saya undang. Idola saya Bu Muria. Oh, idolanya Pak Taufik Bu Muria. Nah, Bu Murianya mana Selalu ini? semangat. Nggih.
Nggih. Jadi AKJ Ada. MM22. Nah, Bu Muria. Nah, Pak Taufik itu seperti yang diceritakan ke saya Bu Muria. Nggih, nanti akan ada lagi sesi berikutnya. Memang kajian kita riset Bapak Ibu. Nanti yaitu tadi kualitatif, kuantitatif nanti akan saya undang partnernya Bu Ratna untuk kualitatif, mungkin Bu Ratna yang kuanti, nanti kita anu dulu, kita apa namanya ya, kita godok dulu. Kemudian insya Allah Prodi Magister Manajemen akan melaksanakan seminar nasional. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya artikel presentasi di seminar itu di ruang-ruang, kemudian artikelnya kita publish menjadi proceeding miliknya Prodi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Wisnuwardana Malang. Insya Allah nanti tahun depan kita melaksanakan seminar nasional. Tadi Bu Ratna sudah mencari beberapa co-host yang mau dan bergabung untuk memperkuat kita dari kampus-kampus lain. Begitu nggih? Minta doanya Prodi Magister Manajemen terus berbenah untuk mencapai yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Pak Chandra, semangat. Tadi saya diundangi Pak Chandra, Pak tetap Kolil, semangat. Pak Kolil. Oh, itu Kelihatan Kolil Pak Kolil. ada, Iya, Bu. Bu Siti Maimunah. Oke, Oh ya tadi terima kasih. ada pertanyaan dari Bu Iin, sudah Kasih dijawab sinyal. nggih Bu Iin nggih. Tadi ada 30. Nah. Silakan. Ini MM21 ini saya ingin didatangi oleh ibu-ibu MM21. Monggo diselesaikan, datangnya sambil membawa tesis yang sudah jadi dan siap ujian. Matur nuwun, Bu Dokter Didi Silvia, selamat pagi. Di antara kesibukannya Ibu ini Pagi, Bu sergap, Ratna, Bu Pak Silvia nggih Taufik. sergap Bapak Ibu. Nggih, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Ini kalau saya sebut satu-satu tidak selesai-selesai. Pak Krisna ada di depan saya ini. Tidak selesai-selesai nggih. Terima kasih. Semoga kekeluargaan kita tetap terjalin. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama. Tetap Pak Eko dan Bapak Ibu yang lain. Pak Eko ini angkatan 232. Kalau bisa masuk bersama, keluar bersama. Jadi kita kesampingkan ego-ego kita tetap jaga kekompakan Prodi Magister Manajemen. Matur nuwun. Mohon maaf jika ada salah kata saya sebagai moderator dan Kaprodi Magister Manajemen. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Selalu direpoti, tapi ya saya itu cepatnya itu gamnya Pak Taufik. Ayo Pak Taufik tolong dibantu itu saja. Nanti boleh yang lain-lainnya nanti pasti bergantian dengan topik yang berbeda. Matur nuwun. Selamat berlibur, selamat hari Minggu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, itu Waalaikumsalam foto-foto. warahmatullahi Katanya foto wabarakatuh. dulu ya. Kalau Pak Taufik foto dulu. Monggo. Ayo Mbak Atmi. Slide 1. Kalau Pak Taufik tidak boleh foto KTP. Slide 2. Slide 3. Sampun. Sudah Mbak Okta? Sampun. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sehat, selalu sehat. Salam. See you.